Saya share screen dulu. Oke ya. Ya, kelihatan ya? Kita pindah ke sini biar agak gede. Nah, canggih deh. Oke, nah Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman, inilah paradigma umum ya atau gambaran umum yang ya terjadi di sekitar kita, yaitu apa? Kerja ya. Kerja buat apa nih Bapak Ibu sekalian? Tentu saja untuk mencari atau mendapatkan yang namanya penghasilan ya. Kita sebut saja kita bicara uang. Orang kerja keras nih, 9 to 5, ya. Ya kalau kita kan 9.5 gitu ya, 9 to 5. Kerja keras mencari yang namanya uang untuk apa? Untuk yang namanya masa depan, merencanakan masa depan ya. Tentu saja pengen punya masa depan yang baik, punya masa depan yang cerah. Masa depan itu sendiri kan sebetulnya enggak melulu berarti 5 tahun ke depan gitu ya, 3 tahun ke depan atau setahun ke depan. Kita bicara bahkan besok, lusa, minggu depan, 2 minggu lagi itu pun yang namanya masa depan. Nah, artinya ya udah orang kerja gitu ya, kerja keras untuk mencari uang untuk punya masa depan yang cerah. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana ketika pekerjaan itu hilang? Nah, pekerjaan hilang tuh bisa kayak gimana? Yang pertama, bisa ketika kita katakanlah nikmat sehatnya hilang. Ya, artinya kita sakit. Atau yang kedua ya, yang sekarang bahkan informasi terakhir itu sudah mencapai sekitar 2 juta orang, orang-orang yang di PHK. Artinya ketika di PHK, pekerjaannya hilang nggak? Hilang ya. Nah, makanya ketika pekerjaan itu hilang, maka penghasilan pun akan hilang. Ketika penghasilan hilang, ketika uangnya nggak ada, maka seketika masa depannya runtuh, masa depannya hilang, merasa bahwa aduh, gue udah nggak ada harapan lagi nih, ya. Orang akhirnya menjadi frustasi, orang menjadi depresi gitu. Nah, alhamdulillahnya di komunitas kita, di komunitas Amazing True Health, kita akan sharing sebuah paradigma sukses ya. Paradigma sukses itu kayak gimana Kang Irfan? Sama sih, sama-sama kerja. Kenapa? Karena tidak ada orang sukses di dunia ini, nggak ada orang yang berhasil di dunia ini tanpa melakukan yang namanya kerja. Sama, kita kerja juga. Cuma kerja kita sekarang, yuk kita mulai main kerja cerdas gitu. Ya, selain kerja keras, kita kerja cerdas. Apa yang kita lakukan? Hayu kita bareng-bareng membangun yang namanya aset, ya, membangun sesuatu yang pada satu saat nanti itu akan bisa menghasilkan, akan bisa memproduksi uang juga gitu. Sehingga akhirnya kita semua tetap punya rencana masa depan ya. Jadi sepakat ya. Kita sama-sama kerja ya, kemudian kita kerja cerdas, kita membangun aset, punya penghasilan dan punya rencana masa depan. Menariknya di sini apa? Katakan deh kita sudah tidak kerja. Penyebabnya apa Kang Irfan? Sama kayak tadi misalkan, kita sakit gitu ya, nikmat sehat kita dicabut gitu. Ya udah kita nggak kerja. Atau misalkan pada fase ini gitu ya, kita bisa memilih, oke deh, gue udah stop kerja. Kenapa? Karena kita sudah kerjanya kemarin membangun aset, sehingga katakan kalaupun kita sudah tidak kerja, aset kita tetap berjalan, tetap menghasilkan, tetap bisa memproduksi yang namanya uang, hingga akhirnya apa? Kita tetap bisa punya masa depan yang baik, ya, masa depan untuk diri sendiri, keluarga, dan juga orang-orang di sekitar kita. Nah, di sini mulai bisa narik kesimpulan nggak? Kuncinya adalah ketika kita pengen punya masa depan yang baik, di sini kuncinya adalah kita jangan sampai sakit. Sepakat ya? Jadi kita harus sehat nih. Nah, ngomong-ngomong tentang sakit, ini adalah 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia ya. Karena kebetulan yang dulu men-sharingkan saya tentang ini adalah seorang dokter, saya cukup sering diskusi juga gitu kan. Penyebab kematian tertinggi di Indonesia itu apa ya, Dok gitu. Kalau kita perhatikan di sini, ini bahkan data tahun 2014 ya. Kita lihat di sini penyebab kematian yang tertinggi terutama top 3 gitu ya. Itu ada stroke, jantung, pembuluh darah dan juga diabetes ya. Dan saya yakin sebenarnya sampai sekarang pun 2020 let's say kalau kita bicara penyebab kematian tertingginya urutannya masih kurang lebih sama gitu ya. Bahkan ketika kita bicara pandemik sekarang seperti tadi kata Bang Takwir gitu ya, bukan bahkan sih, banyak orang yang berpotensi atau resiko kematiannya tinggi itu adalah pada orang-orang yang memang punya underlying disease gitu. Jadi punya penyebab penyakit seperti yang tertera di layar ini gitu. Sehingga itu bisa membuat kemungkinan ketika kena COVID dan mengalami kematian itu sangat-sangat tinggi. Gitu. Dan kalau kita perhatikan yang 3 di awal ini disebabkan oleh gaya hidup. Gaya hidup yang gimana Kang Irfan? Gaya hidup yang asam. Ya kita mungkin kenalnya dengan nama acidic lifestyle gitu ya. Ya bisa dari makanan, bisa dari minuman, dari pola hidup kita gitu ya, dan segala macam. Artinya sepakat nggak? Kalau sekarang ya, kita sama-sama simpulkan, kesehatan itu memang bukan segalanya kok gitu. Nggak segala-galanya. Tapi percayalah, ketika tidak ada yang namanya sehat atau tidak ada kesehatan, maka segalanya bukan apa-apa. Ya, Bapak Ibu sekalian, katakanlah punya bisnis yang luar biasa, punya uang yang banyak, tapi kalau kita sakit,
percayalah uang itu akan habis juga gitu. Atau ya kalau kita sampai meninggal, ya sudah terputus bisnisnya, udah nggak bisa dijalanin gitu ya uangnya pun nggak bisa kita cari lagi. So sepakat ya, kesehatan adalah hal yang utama saat ini ya, terutama di era pandemik seperti sekarang. Terus banyak nih ternyata nih 7 tahun lah ya saya sharing, saya jalankan Kanggeng Water, itu banyak banget orang yang belum tahu bahwa kalau tubuhnya, bukan belum tahu sih, belum ngeh tepatnya, kalau tubuhnya tuh paling banyak isinya air ya. Tapi menariknya gini loh, kalau tubuh kita bermasalah ya, katakan sakit atau misalkan nggak sehat gitu ya, yang biasanya disalahin tuh makanan dulu. Tadi kalau kata Bang Takwir ya, lu sih kebanyakan makan bala-bala, jadi badan lu gitu, misalkan gitu ya. Lu sih kebanyakan makan kroket. Ini saya salah nggak sih ngomongin kroket dan bala-bala jam segini, kan rasanya memicu air liur ya. Nah, tapi kenapa ketika tubuh kita tahu paling banyak itu isinya air, 75-80% itu air, kenapa yang nggak pertama dibenerin tuh airnya dulu gitu? Padahal kan simpel banget nih, ketika yang paling banyak di tubuh kita itu adalah air, maka pastikan air yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah air yang baik. Air yang baik itu kayak gimana, Kang? Nanti kita lihat ya. Dan di dunia ya itu ada berbagai macam air yang disebut dengan air ajaib. Wah, miracle water. Air ajaib itu kayak gimana, Kang? Airnya bisa membantu proses pemulihan. Orang yang sering minum ini badannya fit, bugar. Secara penampilan fisik jauh lebih kelihatan awet muda. Banyak sekali seperti itu ya. Seingat saya, sepengetahuan saya kurang lebih ada 7-8. Dan buat kita umat muslim gitu ya, kita pasti tahu banget lah yang namanya Zam-Zam gitu ya. Dan kita lihat bagaimana Zam-Zam bisa membantu kondisi tubuh banyak orang jauh lebih sehat. Nah, pertanyaannya adalah kenapa air-air tersebut katakanlah bisa punya daya pemulihan atau bisa membantu seperti itu? Karena secara golongan atau kategori, air-air tersebut masuk ke dalam natural reduced water ya. Jadi air yang berantioksidan tinggi ya, yang ini dihasilkan secara alami. Ya ini sudah sunatullahnya, qadarullahnya memang sudah seperti ini secara alami gitu loh. Nah, terus kenapa air-air ini bisa punya antioksidan tinggi? Atau simpelnya gini, antioksidan yang ada di air ini dari mana? Dari hidrogen ya. Dan sekedar informasi, hidrogen itu merupakan antioksidan yang paling kecil, yang paling ringan, dan umumnya ada di miracle water ini gitu. Nah, sejalan dengan apa ya? Sejalan dengan waktu gitu ya. Kan banyak lah kita kalau bicara Jepang atau misalkan bicara di Eropa gitu ya, banyak ilmuwan-ilmuwan yang mulai kepo ya. Ini kepo bukan K-pop ya, tapi kepo penasaran. Akhirnya diteliti tuh airnya kenapa bisa kayak gitu. Nah, akhirnya terbentuklah atau dibuatlah sebuah alat, sebuah mesin yang namanya itu adalah ERW. Kalau tadi kan NRW, Natural Reduced Water. Nah, kalau ini namanya Electrolyte Reduced Water. Artinya apa? Air yang memang diproduksi ya secara teknologi ya, menggunakan ya pakai listrik lah istilahnya kayak gitu, dan punya konten yang serupa dengan miracle water tersebut ya. Jadi ada sebuah teknologi namanya electrolyte reduced water. Terus nama airnya apa, Kang? Nama airnya adalah ya Kanggeng Water. Tapi sebelumnya gini, terus solusinya gimana, Kang? Biar kita bisa dapetin Kanggeng Water, biar kita bisa dapetin air yang karakteristiknya ARW tadi. Simpel banget. Tinggal pasang mesinnya di rumah. Kebayang nggak? Apalagi di bulan suci Ramadan kayak gini ya, kita minum untuk diri kita, untuk keluarga kita, kemudian juga kita jadi bisa berbagi airnya untuk orang-orang di sekitar kita ya. Karena kan ada juga tuh ya hadis yang menyatakan gitu. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, sedekah terbaik itu apa? Sedekah terbaik atau sedekah yang paling utama itu adalah memberi air. Nah, gitu. Nah, tadi baik lagi nih, maaf, nama airnya apa? Nama airnya Kanggeng Water. Lah kan itu tulisannya kangen. Ya emang tulisannya kangen. Makanya kalau orang yang belum tahu, belum lihat edukasinya, biasanya ngomongnya masih kangen. Jadi sebenarnya ini dibacanya adalah Kanggeng. Ya. Jadi kalau di Jepang itu, huruf N itu dibacanya jadi ang. Contoh lah, duo pembicara hari ini gitu ya, kebetulan kan sama tuh akhiran katanya ya, Irfan Wikan. Nah, kalau di Jepang, Irufang. Wah, Wikan, Kang Wikan jadi Wikang ya, ditambah lagi belakangnya pakai san, Irfang Sang, Wikang Sang. Wah, namanya pokoknya jadi Sang 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 begitu ya. Kebayang nggak? Nah, ini tuh artinya apa sih, Kang? Kanggeng ini, Kanggeng ini dari bahasa Jepang, terminologi Jepang, artinya adalah back to origin. Kembali ke yang asli, kembali ke yang alami. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara yang asli, yang alami, kira-kira bagus atau bagus banget? Pasti hasilnya bagus banget. Nah, kemudian ketika kita bicara perusahaannya, ini perusahaan bukan perusahaan kaleng-kaleng. Emang kenapa, Kang, bukan kaleng-kaleng? Yang pertama, ini perusahaan Jepang. Ya, kalau teman-teman tahu sendirilah, kalau misalkan kita bicara apa namanya, kita bicara perusahaan apalagi dari Jepang, kualitasnya udah nggak usah diraguin. Yang kedua apa? Usianya udah hampir 50 tahun. Kebayang nggak tuh? Kan sejak tahun 1974.
ya berarti kurang lebih 2024, let's say 4 tahun lagi, itu udah 50 tahun ya. Kemudian kantor pusatnya di Osaka. Dan menariknya, itu kan kantor pusatnya kan, kantor cabangnya tuh berada di 23 negara ya. Ya alhamdulillah ya, lewat Kanggeng Water gitu, Korea Selatan, Jepang, kemudian Kang Wikan juga India gitu ya. Kebayang nggak sih? Jadi ini udah bicaranya skala global, udah bicaranya skala internasional. Dan kantornya udah ada di 40 lokasi ya. Jadi ini keren banget. Kemudian bicara sertifikat, ada berbagai macam sertifikat, berbagai macam ISO, tapi yang paling top markotop yang membuat saya langsung jatuh hati di awal itu adalah ISO 13485 ya. Nanti beres acara, kalau sekarang kepo juga boleh sih. Coba aja googling. Itu artinya atau sertifikasi itu artinya adalah medical device ya. Jadi standarnya sudah alat medis. Jadi itu di Amerika, saya lihat waktu ke Amerika 2014, kemudian juga ke Malaysia 2016, 2017, kemudian di Jepang itu sendiri, standarisasinya daripada mesin ini sudah masuk ke dalam medical device ya. Jadi kualitasnya udah nggak usah diraguin. Bahkan Enagic adalah satu-satunya perusahaan ya yang mendapatkan sertifikasi dari Asosiasi Pencegahan Penyakit. Lah Kang Irfan, emang ini buat pencegahan juga? Justru itu ya, fokusnya sebenarnya adalah lebih ke prevention atau pencegahan. Kenapa? Karena yang namanya mencegah itu lebih murah dibanding mengobati. Karena yang namanya mencegah itu lebih mudah dibanding mengobati. Dan poinnya apa? Kita mencegah, kita berikhtiar untuk tidak sakit agar tetap sehat lewat sebuah, ya bukan sebuah ya, lewat sebuah produk yang paling simpel banget, yaitu air putih. Kira-kira saya mau nanya nih, ada nggak orang yang nggak suka air putih? Nggak ada ya. Makanya kenapa ini masuknya ke basic needs alias ke kebutuhan dasar. Bahkan boleh lihat tuh di layar. 6.500 dokter di Jepang sudah menggunakan air kanggeng. Buset, banyak benar 6.500 dokter. Saya aja di Bogor ya punya dokter langganan gitu dari SMP. Nurut banget sama dokter ya. Kalau dokter bilang A ya A, B ya B gitu ya. Apalagi ini 6.500 dokter di Jepang menyatakan ini bisa membantu ya proses penyembuhan para pasiennya. Terus dari tadi Kang, ini ngomongin kok kayaknya air canggih banget ya. Padahal air doang. Keunggulannya boleh dikasih tahu nggak Kang? Boleh banget. Justru lewat edukasi ini ya, kami para kanggengpreneur itu pengen sharing ke Bapak Ibu, ke teman-teman sekalian, manfaatnya tuh kayak gimana ya. Mari kita lihat. Yang pertama ada antioksidan, kedua microcluster, dan yang ketiga adalah alkaline ya. Ini akan saya sharingkan, sampai belibet. Ini akan saya sharingkan secara singkat, karena nanti yang paling menarik, kita akan ke sana, itu ada demo airnya langsung ya. Oke, yang pertama antioksidan. Wah, selama ini kalau dengar antioksidan apa? Coba yang diingat. Biar tetap cantik, Kang. Wah, kulitnya tetap glowy, tetap kenceng, tetap mulus. Ya, memang seperti itu. Apa analogi ya? Atau yang paling kita sering dengar kalau kita bicara tentang antioksidan. Tapi alhamdulillah ketika saya dikenalkan Kanggeng Water, saya juga terus belajar, terus mempelajari. Rupanya yang namanya antioksidan ini bisa diukur secara ilmiah. Ya, saya biasanya suka ditanya tuh. Lo kan dari IPB, ya. Bisa nggak tuh antioksidan tuh bisa diukur lah gitu ya secara ilmiah? Bisa banget gitu. Bahkan saya ingat banget ya di 2 pertemuan awal itu Bang Takwir, kemudian juga Kang Wahyu, langsung ngukur pakai alat namanya ORP meter ya. Jadi ya memang secara ilmiah bisa diukur. Singkatnya antioksidan itu apa Kang Irfan? Antioksidan adalah anti karat ya. Terus kalau tubuh kita berkarat tuh kayak gimana Kang? Yang pertama nih, cepat kelihatan makin tua. Ya, yang namanya juga karat gitu ya. Yang kedua apa? Kita jadi cenderung lebih sering sakit-sakitan, kurang lebih seperti itu. Jadi antioksidan singkatnya anti karat ya. Dan intinya bisa dilihat di layar, kalau angka ORP ya, alias oxidation reduction potential, potensi untuk mengurangi karatnya itu angkanya positif, itu artinya semakin memperkarat tubuh kita, memperkarat ya, membuat kita jadi lebih berkarat maksud saya gitu ya. Tapi kalau makin negatif, justru semakin nggak ada karatnya, insya Allah semakin sehat, insya Allah semakin kelihatan lebih muda lagi. Oke, kita lihat cepat aja. Soda-sodaan, air mineral, kemudian air ledeng, itu rata-rata hasilnya positif ya. Positif 100, 200, 300, 400, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, atau yang sebaliknya, ORP negatif ya. Makin negatif, makin cakep. Kita bisa lihat di sini buah-buahan, terutama jeruk. Ada lagi teh hijau, ada lagi minyak ikan. Dan itu ada sebuah mesin ya, itu langsung tertulis Enagic Kanggeng Water. Nah, kebayang nggak? Ada sebuah mesin ya yang dia bisa menghasilkan antioksidan itu di atas minus 400. Di atas minus 400 itu berarti minus 500, minus 600, minus 700, kurang lebih seperti itu. Terus Kang Irfan, saya pengen tahu yang disebut dengan hidrogen itu antioksidan itu bisa nggak sih dilihat gitu? Bisa nggak sih alias kasat mata nggak sih? Bisa kelihatan gitu. Ya mungkin kayak kita sekarang semua, kenapa kita stay at home? Kenapa kita social distancing, physical distancing?
corona nggak kelihatan. Merinding nih ngomongnya ya. Kemarin lihat hasil mikroskopiknya corona itu hanya seperberapa ratusnya, seperberapa ribunya rambut gitu loh, betapa kecil banget. Nah, tapi di sini Bapak Ibu sekalian, ketika kita pasang mesinnya, apa? Pasang mesinnya, kita ke dapur nyalain keran, kemudian ya ditampung, diperlihatkan, itu bisa kelihatan bulir-bulirnya, buih-buihnya gitu. Makanya kalau orang yang belum tahu, ih gue males minum Kangen Water kayak ada buih-buihnya. Padahal kalau kita tahu, itu buihnya kita minum deh buru-buru pas lagi banyak, karena itulah ketika nilai antioksidannya lagi gurih-gurih nyoy, udah kayak tahu goreng dadakan ya. Jadi lapar nggak sih ngomong tahu goreng dadakan jam segini gitu ya. Dan ini hasil pengujian ya, kemarin saya bilang Bang Takwir, Kang Wahyu ini ngetes. Kita lihat. Kebetulan nanti saya nggak tes, mohon maaf karena saya di sini lagi nggak ada alatnya gitu ya. Ini bisa kita lihat sayuran organik minus 33. Woi, kebayang nggak? Berarti negatif tuh, benar. Buah organik minus 115, cakep. Coba deh lihat Kangen Water. Nih saya kasih pointer yang mudah-mudahan kelihatan. Kelihatan nggak? Tuh. Minus 739. Aduh, nih saya speechless juga ya. Itu tinggi apa tinggi banget sih antioksidannya? Dan menariknya, it just water. Ini cuman air doang, iki air tok gitu loh. Kebayang nggak sih? Ya, jadi simple banget buat ngejaganya. Terus ada lagi hasil pengujian apa? Tadi kan ingat nggak air ledeng atau air mineral biasa, ORP-nya positif, which is itu berarti artinya apa tadi? Ada karatnya, tetap masih ada karatnya gitu ya. Tapi satu lagi kita cek pakai Kangen Water yang notabene-nya ORP-nya negatif, nggak ada karatnya. Terus kita pakai apa? Buah apel ya atau buah pir, kan sama-sama tahu dah kalau kita diemin lama-lama kan lama-lama jadi coklat. Itu artinya sebenarnya seperti berkarat juga gitu loh. Nah, kita rendam 24 jam, jreng. Wah, hasil yang terjadi bisa kita lihat pada air biasa jadi coklat, artinya teroksidasi, berkarat gitu. Kemudian yang apel di sini kita bisa lihat apel yang dikasih Kangen Water gitu ya, tetap putih dan tidak teroksidasi. Sekarang gini deh, kalau ini dianalogikan, tubuh kita pengen nggak tetap kinclong, tetap sehat, tetap segar kayak apel yang direndam di Kangen Water gitu. Ya tapi bukan berarti Bapak Ibu nanti kalau udah pasang mesinnya terus kita berendam di Kangen Water, ya nggak harus juga ya. Kita minum ya, terutama di bulan Ramadan ini biar kita optimal hidrasinya gitu ya. Kenapa bisa seperti itu Kang? Karena dia sifatnya microcluster. Ukuran klaster molekulnya kecil-kecil, alit-alit, cilik-cilik gitu ya, sehingga dia bisa menghidrasi secara optimal ya. Dan yang terakhir itu adalah alkaline ya. Kita lihat di sini, alkaline ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini ada pH chart ya, ada pH chart, ada daftar derajat keasaman ya. Poinnya kalau warnanya oranye, nanti terkait sama demo saya nanti di ruang tamu. Kalau nanti warna airnya berubah jadi oranye, Bapak Ibu sekalian, itu artinya sifatnya asam dan itu nggak bagus buat tubuh kita. Tapi kalau dia warnanya biru, bahkan dia warnanya ungu, dia berarti menyehatkan untuk tubuh kita. Ya. Dan kalau diperhatikan lagi di layar, yang masuk ke dalam kategori biru, ungu, alkaline, atau basa, itu adalah rata-rata buah-buahan dan sayur. Betul nggak? Tapi faktanya saya temukan sendiri, nggak semua orang suka sayur, benar nggak? Pasti teman-teman tahu kan, ada teman-teman kita yang nggak suka sayur. Tapi saya kemarin baru nemu waktu bulan 10 ya, Oktober saya ke Jepang, ngadain seminar sama Kangen Gathering juga seperti ini. Itu saya ketemu 4 sahabat rantau orang Indonesia yang nggak suka buah. Terus solusinya apa nih Kang Irfan, biar kita bisa tetap dapat sesuatu yang alkaline atau basa, tapi kita kebetulan nggak suka sayur nih, emang nggak suka buah. Gampang, pakai air putih. Bener nggak? Kenapa? Karena air putih semuanya pasti suka. Cuma jangan lupa air putih yang gimana? Air putih yang dia sifatnya alkali, yang dia ukuran molekulnya kecil, dan pastikan antioksidannya tinggi. Ya, oke. Kenapa bisa seperti itu? Atau dari mana? Dari sebuah mesin, teman-teman sekalian. Ya. Jadi dari sebuah mesin ya yang disebut dengan mesin Kangen Water, dia bisa menghasilkan 7 tipe air. Yang pertama Kangen Water, dia pH-nya 8,5 sampai 9,5. Dia konsepnya untuk air kesehatan, untuk membantu kondisi kesehatan tubuh kita. Dan kebayang nggak, di saat pandemi corona seperti ini, semua berusaha menjaga daya tahan tubuh. Semua menjaga imunitasnya ya. Pastikan lewat antioksidan tinggi yang dihasilkan dari mesin ini, itu adalah bentuk ikhtiar kita untuk bisa menjaga atau untuk punya imunitas yang tinggi di saat seperti ini. Oke. Kemudian yang kedua ya, saya mundur sedikit sambil bawa contoh botolnya. Yang kedua itu ada namanya, kalau kita lihat di sini ada namanya beauty water ya, beauty water nih. Kalau saya kemas lucu nih, pakai botol kecil seperti ini ya.
Kebayang ya? Udah tinggal semprot-semprotin aja ke wajah gitu ya. Dia punya astringent ya yang dia bisa mengecilkan pori, ngalusin kulit, ngurangin minyak gitu. Dan buat bapak-bapak jangan khawatir ya. Jadi yang namanya beauty water itu adalah untuk konsep kecantikan kulit wajah, bukan kecantikan wajah ya. Alhamdulillah kita bisa lihat Bang Takwir, kemudian saya sendiri dan juga nanti kita lihat dokter gigi Wikan, itu kita rutin juga pakai beauty water tapi alhamdulillah sampai hari ini nggak cantik-cantik. Ya, betul Bang Takwir ya? Kita serem juga kalau kita jadi cantik kan? Ya, alhamdulillah enggak. Kemudian ada lagi namanya clean water. Jreng, saya panahin ya. Ini buat minum susu formula bayi ya, atau minum obat ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi namanya, wah ini nih. Ini juara nih. Strong acidic water. Wah, kalau saya botolnya cakep juga nih ya, warna silver kayak gini. Ini saya tunjuk, pH-nya 2,5 dan ini menjadi primadona tidak hanya di Indonesia, tapi all over the world di dunia. Terutama ketika pandemik diinfokan, diumumkan, terutama di Indonesia ketika Pak Jokowi 2 Maret bilang ada 2 orang yang terinfeksi COVID, ya positif COVID. Sejak saat itu pula 2 minggu ke depan, semua orang nyari yang namanya hand sanitizer, betul nggak? Ya, harganya melambung, kalaupun kita punya duitnya, barangnya nggak ada. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah wa syukurilahnya, kita sebagai pemilik mesin, ketika punya mesinnya, maka kita punya pabrik, bukan sekedar produk, tapi punya pabrik sanitizer. Mau dipakai sendiri mangga, disedekahin silahkan. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya Strong Kanggeng, ya. Dia konsepnya adalah seperti sabun, tapi tanpa deterjen dan bau-bauan. Ya. Dia buat menghilangkan ya sabun segala macam. Bahkan kita habis dari luar aktivitas, kita cuci tangan, kita ikhtiarkan hilangkan virus di tangan, itu cukup pakai Strong Kanggeng, kita cuci di dapur, di wastafel. Ya. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, sudah mendengar manfaatnya, ya sudah lihat fitur-fiturnya. Sekarang yang lebih seru adalah kita lihat langsung demonya. Siap ya? Oke, izinkan saya. Dan ini saya di ruang tamu ya. Nah inilah ya yang disebut dengan teknologi online ya. Akhirnya kita dari rumah ya, di rumah aja kita tetap bisa sharing. Nah di depan Bapak Ibu sekalian, ini ada berbagai macam minuman. Ini yang biasa kita temukan sehari-hari, betul nggak? Ya, ya dari botolnya sudah paham lah ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi mereknya apa. Karena sebetulnya concernnya adalah bukan di merek sih, tapi di jenis air atau di kategorinya ya. Ini ada minuman soda ya, ada minuman soda yang minuman favorit saya dulu karena kebetulan nggak merokok jadi larinya ke soda. Kemudian apa namanya? Ini ada juga ini minuman isotonik ya, minuman isotonik. Kemudian apa namanya? Ini ada minuman energi ya. Kemudian di sini juga ada larutan penyegar, ada minuman O2 ya, ada air RO atau river osmosis ya, air yang memang sudah dihilangkan apa namanya, dihilangkan mineralnya. Kemudian ada juga air sejuta umat, air mineral. Bahkan di sini sekalian saya tampilkan air alkali yang sekarang lagi booming banget di pasaran ya. Dan terakhir adalah Kanggeng Water ya. Ini semua air ya sudah saya tuangkan kebetulan beberapa menit lalu. Kemudian ini Kanggeng Water juga saya masukin ke dalam gelasnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tangan saya ini ada yang namanya pH tester ya. Mungkin kalau dulu kita bicaranya apa namanya? Kita bicaranya kertas lakmus ya segala macam gitu. Tapi ini ada pH tester yang nanti ketika air ini saya teteskan dengan pH tester, warnanya seketika akan berubah sesuai dengan yang tadi saya jelaskan. Ya, poinnya adalah kalau warnanya jadi oranye, berarti dia sifatnya asam, tidak menyehatkan untuk tubuh kita. Tapi kalau dia warnanya biru bahkan ungu, itu artinya alkali alias menyehatkan ya. Mari kita lihat cepat saja. Kurang lebih masing-masing akan saya tetes ya, sebanyak 2 tetes. 1, 2 gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, wait. Nah, ya kita lihat. Kita tes satu persatu ya. Kita mulai dari sini. Ya. Air alkali di pasaran ya, yang dia memang mengklaim apa namanya pH-nya itu sekitar 8 dan kalau kita lihat warnanya memang betul sekitar segitu ya. Warnanya sekitar segitu. Kemudian kita lihat lagi ada air mineral ya. Kalau kita lihat, kita perhatikan, ini pH-nya sekitar 7,5 ya, sudah cukup bagus juga. Jadi poinnya kalau warnanya sudah di atas hijau, kemudian pH-nya katakan let's say di atas 7, itu sudah cukup bagus terkait dengan derajat keasaman. Kemudian ada juga air RO nih Bapak Ibu sekalian ya. Kita bisa lihat angkanya kurang lebih 4 ya. Kemudian lanjut lagi air yang dikasih oksigen ya, sekitar 4,5 ya. Oranye tapi agak kekuningan gitu dikit. Kemudian juga ada larutan penyegar ya, sama hasilnya segituan juga 4,5. Nah sekarang kita lihat yang 3 terakhir ya, ini makin oranye, sekitar 3 ya.
Lanjut lagi, ini berapa? Sama, sekitar 3 juga, ya. Kemudian kita lihat lagi, ini juga sekitar 3, ya. Ya. Nah, terus sekarang kita lihat nih, bagaimana dengan Kanggeng Water, ya. Bagaimana dengan Kanggeng Water. Ya. Kita tetesin, ya. Kita bisa lihat. Nah, lihat Bapak Ibu sekalian, dia warnanya warna ungu, ya. Warnanya dia warna ungu. Jadi ini pH-nya 9,5. Nah, sekarang ya, anggap yang di depan warna-warni ini adalah sel tubuh kita, ya. Saya geser sedikit. Nah, yang di depan warna-warninya adalah tubuh kita. Terus apa yang terjadi nih Kang Irfan, seandainya gitu ya, nanti gitu ya, kita pasang mesinnya, kemudian kita minum rutin airnya, maka ini akan terjadi ya. Kita lihat. Boleh dilihat Bapak Ibu, teman-teman, secara fisik ya, secara airnya, ya udah warnanya tetap sama seperti air putih biasa. Kemudian ini akan terjadi sama tubuh kita, bisa kita lihat ya. Warnanya dia jadi terbantu terbasahkan. Artinya apa? Artinya adalah kondisi tubuh kita insya Allah akan jadi lebih baik, jadi jauh lebih sehat. Ya, kebayang nggak ya? Dari air putih gini aja, itu bisa kebantu. Nah sekarang, ini juga sama, kita lihat yang 3 terakhir. Ya, kita lihat yang 3 terakhir, di sini, ya. Dia nggak berubah sama sekali. Ya, lanjut lagi. Nggak berubah juga. Sama, ini saya habiskan yang terakhir buat soda, dia tidak berubah. Kenapa? Karena kandungan asamnya terlampau tinggi alias kuat banget ya. Terus katakanlah seandainya kita sudah pasang mesin, kemudian tubuh kita terbantu terbasahkan kondisinya ya, insya Allah kondisinya jadi lebih sehat, jadi lebih baik. Terus gimana kalau misalkan satu saat kita minum lagi kayak gini? Apalagi kalau nanti ini mau Idul Fitri, suka ada parsel ya, suka ada aja soda-soda begini ya. Terus tubuh kita udah terbasahkan, minum lagi kayak gini, coba diperhatikan Bapak Ibu, rupanya mereka akan balik lagi kondisinya. Jadi sayang banget sesuatu yang udah kita ikhtiarkan, kita udah ngejaga pola makan, pola minum, kemudian ya kita udah pasang mesin, tapi minum lagi kayak gini, ya udah hancur lagi. Sama nih, minum kayak gini juga sama ya. Kemudian energi drink misalkan, ya kita coba. Kita bisa lihat, dia balik lagi kondisi, ya. Bahkan Kanggeng Water sekalipun yang bukan dicampur atau tidak campur apa-apa, ketika sama ketemu salah satu dari 3 jenis minuman ini, maka dia akan kembali warnanya menjadi atau warnanya akan menjadi oranye juga, ya. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Sekarang sudah makin paham. Semua pilihannya di tangan Bapak Ibu sekalian. Mau pilih yang kurang sehat ya, atau mau pilih yang sehat ya. Apalagi kita bicara tentang diri kita, bicara keluarga kita, bicara orang-orang tersayang di sekitar kita ya. Kemudian demo yang terakhir ya, ini saya singkirkan dulu ya, biar cepat. Oke, kita lihat ya. Nah, saya akan coba demokan ya. Di sini ada minyak wijen ya. Minyak wijen, mau jelantah, minyak wijen, boleh lah apapun ya. Sekarang kita akan lihat ya. Katakanlah kita pengen mentreat ya. Mentreat itu apa ya? Namanya pengen membantu kondisi tubuh kita ya. Katakan banyak minyak gitu. Terus dengan minum air putih biasa banyak gitu. Kondisinya tetap seperti ini, betul nggak? Minyaknya terpisah ya. Minyaknya terpisah dan inilah yang berpotensi bikin plak, penyumbatan dan sebagainya macam lainnya ya. Kemudian rutinkan minum Kanggeng Water ya. Ini yang akan terjadi ya. Airan tadi udah habis ya, seperti ini ya. Bisa dilihat secara tampilan fisiknya sama aja ya kayak air putih biasa gitu ya. Cuma Bapak Ibu sekalian, teman-teman jangan berkedip karena ini demo yang sangat-sangat menarik, luar biasa, dan ini yang bikin saya susah tidur 7 tahun lalu. Ini ada minyak, kemudian ketemu air ya, kemudian minyaknya akan jadi seperti ini. Kira-kira ya, ini beda apa beda banget? Beda banget ya. Dan saya waktu itu hanya berpikir, ya karena saya juga bukan dari dunia medis atau kedokteran atau kesehatan, saya cuma mikir, ya Allah, kalau misalkan seperti ini, bisa dibantu, diluruhkan, dihancurkan pelan-pelan oleh Kanggeng Water, insya Allah ini bisa jadi wasilah untuk bantu banyak orang. Betul ya? Jadi dari sini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat, bisa simpulkan bahwa Kanggeng Water memang beda dengan air lainnya. Oke, sekian demonya dari saya. Baik, saya lanjutkan kembali ya. Bentar, saya colok dulu. Sip, pokoknya udah gedean layarnya lah ya dibanding wajah saya.
Oke, baik Bapak Ibu sekalian ya. Gimana? Tadi udah lihat demonya ya? Menarik apa menarik banget? Kalau saya jujur, itulah demo yang 7 tahun lalu bikin saya dan istri susah tidur gitu ya. Terutama yang demo warna-warna tadi tuh, yang warna-warna tadi karena kebetulan saya senangnya apa namanya minumnya soda-sodaan gitu ya. Kalau istri isotonik, kemudian yang minyak tadi tuh itu beneran amazing banget. Dan percayalah, saya pun sudah lakukan ini di berbagai kota, di berbagai negara. Itu yang bengong, yang kaget, yang mukanya langsung pucet, shock ngelihat kayak tadi tuh masih banyak banget. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ini peluangnya masih besar untuk kita sharingkan ke banyak orang. Karena mana tahu dari sharing yang kita lakukan, ini menjadi jalan perubahan untuk orang tersebut, baik dalam hal kesehatan maupun finansial. Dan itu insya Allah kan jadi jariah untuk kita semua. Amin ya. Oke, pertanyaannya adalah Kang Irfan, ini benar nggak sih kalau si mesin Kangen Water ini udah banyak yang punya, udah banyak yang make? Banyak nih, kalau nggak percaya bisa dilihat ya. Ini bahkan hitungannya udah jadi lifestyle atau gaya hidup, bisa kita lihat di sini tuh ya. Ada Jello, ada Tiger Rose, banyak lah. Terus kalau di Indonesia juga sama, ada juga banyak bisa kita lihat ya di layar Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bicara restoran dan kafe itu udah banyak yang pakai juga. Bahkan kita cari culinary with Kangen Water itu sudah banyak yang pakai juga, cari di YouTube gitu ya. Kemudian pertanian, instansi, perusahaan macam-macam ya. Dan bahkan kalau kita lihat tuh lihat deh, ayam-ayam aja sekarang minumnya udah Kangen Water ya. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang belum pasang mesinnya, pastikan segera pasang ya, jangan sampai kalah lah kita sama ayam-ayam yang ada di slide itu ya. Nah, jadi poinnya Bapak Ibu sekalian ya, Kangen Water ini multifungsi, fungsinya banyak banget ya. Bahkan kalau kita lihat di sini, itu ada berbagai macam produk di layar ya, tidak usah saya sebutkan. Tapi poinnya ketika punya mesinnya, kita jadi punya substitusinya, kita punya penggantinya. Kalau kita mau bicara tentang ekonomi gitu ya, ekonomis ya, kebayang nggak sih berapa penghematan yang kita lakukan, apalagi di masa seperti sekarang, mau masuk ke resesi, ya resesi ekonomi lah katakan gitu ya, itu orang benar-benar katakanlah mikirin gimana caranya saya bisa berinvestasi pada satu hal yang kedepannya bisa membuat penghematan yang luar biasa. Ya, oke, berapa harganya Kang Irfan? Harganya 63.900 ya. Ini murah. Kenapa saya bilang murah? Tadi disebutin tuh, manfaatnya banyak banget ya. Dan ini adalah tipe mesin yang antioksidannya paling tinggi ya, tipe terbaru namanya Level K8. Pencetannya udah kayak HP, ya udah kayak Xiaomi, iPhone, Samsung, segala macam, Oppo gitu ya, udah full touchscreen. Tapi saya pengen kasih tahu juga, kalau kita bicara tipenya macam-macam sebenarnya ya, sama kayak mobil, ada Avanza, ada Innova, ada Alphard, pokoknya sesuaikan dengan kebutuhannya ya, dan pastikan segera miliki mesinnya. Kenapa? Untuk keluarga kita ya. Oke, terakhir ya, dari saya ingin men-sharingkan sebuah konsep bisnisnya atau the money plan. Kira-kira kebayang nggak Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah punya mesinnya, ya, kita bisa merasakan manfaatnya, orang di sekitar kita bisa merasakan manfaatnya, terus dari mesin ini kita juga jadi punya penghasilan. Kenapa? Ini saya kasih tahu nih. Di masa pandemik seperti sekarang ya, terutama pandemik global, yang menjadi concern atau perhatian orang tuh dua, kesehatan dan finansial. Dan saya Masya Allah ketika saya sudah kenal dengan yang namanya Kangen Water dari 7 tahun lalu, itu dua hal yang memang nempel banget di sini Bapak Ibu ya. Jadi kesehatannya ada ya,